Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap. Kopinya dari Inggris, tapi ini kopi Brazil ya, kopi Brazil espresso, Brazilian espresso, tapi dari Square Mile Coffee Roaster. Ini punya Jim Softman kalau nggak salah. Dibuat espresso sama saya. Hanya sayangnya grindernya kurang bagus, jadi kurang halus, jadi kurang nendang itunya ya kopinya. Ini enak lah. Jadi lebih ke arah latte kali ya. Jadi coffee latte ya. Jadi kopi susu. Beberapa hari yang lalu masih tetap saya berdiskusi soal meaningful connectivity. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya kalau kita ada akses internet ya, connectivity itu kita samakan dengan internet. Meskipun seharusnya dia lebih generik ya, bisa internet, bisa dan yang lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita punya sebuah connectivity gitu ya, keterhubungan jaringan, akses jaringan, meaningful tuh maknanya apa sih ya? Ini kita bisa berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa if we build, they will come, gitu. Jadi kalau kita buat sesuatu, nanti orang-orang pada datang ke situ. Atau kalau kita berikan layanan internet, connectivity, pasti nanti akan digunakan dengan baik dan benar. Akan ada orang yang menggunakannya menjadi aplikasinya itu. Jadi gitu. Kalau kita buat lapangan sepak bola, pasti ada yang main sepak bola. Kita buat lapangan baseball, pasti nanti ada jagoan-jagoan baseball main di situ. Ini juga sama ya, kalau kita kasih akses internet, otomatis akan meningkatkan ekonomi, produktivitas, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Itu yang aliran pertama. Jadi kita build aja lah gitu, nanti biar ini terserah mereka mau ngapain. Yang kedua, tidak gitu ya. Jadi sebelum di-build, ini dulu, kaji dulu nih. Harus disiapkan suprastrukturnya. Jadi bukan hanya infrastruktur tapi suprastruktur di atasnya. Jadi jangan hanya memberikan akses internet tapi juga berikan aplikasinya, datanya, ya, jadi kontennya. Karena kalau nggak demikian, maka begitu ada akses internet atau akses connectivity tadi ya, akses internet liar yang digunakan, maka akses ini digunakan untuk hal-hal yang nggak benar ya. Misalnya tiba-tiba langsung muncullah judi online ya. Terus orang hutang sana sini karena wah ternyata gampang hutang di internet gitu ya. Tiba-tiba tetangga kita yang digeruduk oleh debt collector gitu. Ya ini yang harus disiapkan. Dulu saya alirannya teknologi push yang ke arah yang pertama tadi. Udahlah kita siapin aja lah, nanti mereka ini menentukan sendiri gitu ya. Sekarang saya lebih ke arah yang kedua gitu. Harus disiapkan juga. Jadi misalnya kalau dikasih akses internet, ya disiapkan kontennya. Itu kayak kita dikasih akses TV ya. TV satu arah sih, bukan dua arah. Akses TV ya. Tapi nggak ada kontennya. Cuma isinya tuh berita hari ini, berita hari ini boring ya, lama-lama membosankan. Meskipun informasi kita butuhkan, misalnya temperatur hari ini seperti ini, cuaca seperti ini, akan bakal hujan dan seterusnya. Memang penting ya gitu ya. Tapi kalau hanya itu saja mungkin kurang. Bolehlah ada konten lagi, misalnya kalau di daerah ini kemarin ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman itu juga, kalau mungkin di daerah laut gitu ya, ada mengajarkan teknik menangkap ikan. Di pegunungan mungkin nggak perlu ya teknik menangkap ikan, mungkin ya itu nice to have ya. Tapi kalau di daerah laut ya, pesisiran gitu, mungkin itu bukan nice to have, itu adalah skill yang harus dimiliki. Nah itu dia diajarkan konten-konten seperti itu, dikodekan, dicatatkan, didokumentasikan, dan diajarkan kembali. Nah kalau dulu proses pengajarannya melalui cerita ya, melalui itu semuanya ada di kepala beberapa orang-orang yang pintar-pintarnya. Jadi apa istilahnya, tacit knowledge ya, yang kemudian kita harus codify, itu kita kodekan menjadi sesuatu, kita catatkan, dokumentasikan. Nah dokumentasikannya bentuknya beda-beda. Minum dulu nih. Kalau orang yang tekstual ya, yang banyak teksnya, maka didokumentasikan di dalam bentuk tulisan, buku, dokumentasi gitu. Kita tidak ya, kayaknya kita tidak
faktual gitu ya, lebih verbal gitu ya. Jadi mungkin dokumentasinya tidak berbentuk seperti itu. Dokumentasinya bentuk seperti cerita seperti ini, bahkan lebih dari ini, bukan hanya dongeng seperti ini, tapi juga dalam bentuk video ya, mungkin video, jadi cerita dan video. Kalau ceritanya cuma gambar saya aja itu mungkin tidak menyenangkan. Tapi bagi banyak orang ini udah lebih baik daripada hanya teks ya. Kalau teks kan harus baca, kita harus duduk gitu ya. Sementara kalau dengan suara seperti ini bisa sambil apa ya, di kendaraan ya, sambil tiduran, sambil makan gitu ya, sambil makan dengerin ini gitu kan. Jadi kalau makan sambil baca susah ya. Bisa sih. Tapi kalau sambil makan sambil dengerin kayak gini kan mungkin gampang. Lebih gampang. Anyway, menurut saya gitu ya. Jadi harus disediakan juga konten-kontennya yang tentu saja dalam kultur lokal. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia atau bahasa daerah bahkan ya. Kemudian juga tata caranya juga demikian ya. Dengan aksen-aksen bahasa Indonesia yang beda-beda gitu ya. Orang Indonesia kan aksennya beda-beda. Bahasa boleh satu tapi aksen beda-beda ya. Cara orang Jawa Barat bicara, Jawa Tengah, Jawa Timur beda. Orang Sulawesi beda, Sulawesi Selatan, Sulawesi di utara juga, Manado beda, Makassar beda, Kalimantan pun demikian, Sumatera juga demikian ya, Nusa Tenggara juga demikian gitu. Nah jadi punya konten-konten yang kental lokal. Nah yang ini tuh harus dipersiapkan dan harus diajarkan caranya juga ya. Jadi kita tidak bisa misalnya gini, udah dikasih komputer aja, nanti dia kan bisa langsung ngetik Microsoft Word gitu misalnya, atau word processor LibreOffice gitu ya. Kasih komputer nanti kan dia pasti install Linux sendiri gitu. Ya enggak juga. Ya, jadi kita ajarkan gimana kalau kita membuat video, gimana mulai merekam video. Misalnya kalau saya ini menggunakan komputer pakai aplikasi OBS, misalnya pakai OBS ya. Gimana cara sih membuatnya, terus ngeditnya. Kalau tidak perlu diedit gimana? Apakah perlu jam terbang? Saya nggak pakai editan. Rekam, upload langsung ya. Gimana caranya untuk menunjukkan yang mudah ya, yang mudah membuat konten yang mudah. Itu satu ya, how to produce ya itu. Yang kedua bagaimana menyimpannya di mana dan mudah dicari. Kalau kita buat cerita tapi susah dicarinya, misalnya kita buat cerita kayak gini dongeng-dongeng tapi tersembunyi hanya 3 orang yang pernah mendengarkan, susah. Jadi itu harus mudah dicari, mudah. Kalau dulu nggak ada search engine ya, sekarang mungkin udah ada search engine, ada YouTube segala macam. Tapi mungkin kita harus membutuhkan platform yang berbeda yang memudahkan kita pencarian. Jadi tidak didorong oleh perusahaan-perusahaan besar yang mana notabene dia advertising ya yang ngedrive-nya. Jadi memang condong ke arah situ. Kalau ini beda ya, mungkin condong pada manusia ya, kebutuhan manusianya. Jadi ya kita juga belum tahu model bisnisnya seperti apa ya selain dari advertising, sehingga lebih mementingkan kebutuhan penggunanya. Itu juga gitu. Terus model ya, jadi tadi gimana mudah mencarinya. Yang ketiga memudahkan juga bagaimana proses pembayarannya ya, bagaimana revenue sharing, profit sharing, bagaimana si content generator ya tadi yang membuat ceritanya dan juga yang menggunakannya, bagaimana berbaginya dengan skala yang kecil ya. Kalau di Indonesia kan beda ya, di luar negeri mungkin bisa bayar mahal, di Indonesia tidak. Bagaimana kita membayar 200 perak, 300 perak, 500 perak ya, seharga cilok gitu ya. Kayak gitu micro paymentnya bukan micro lagi, kita mungkin pico payment ya, lebih kecil lagi ya. Kok ada ya, apa ya, ada ininya, kopinya ya masuk. Oh bukan ya. Anyway, itu ya yang pemikiran meaningful connectivity. Jadi ketika ada connectivity sangat bermakna bagi masyarakat di situ. Ya, makna tentu saja kita definisikan makna secara apa, finansial, pendidikan ya, kesehatan, kebudayaan, spiritual dan seterusnya gitu. Bagaimana pendapat Anda? Ya, tentu saja kita bisa berbeda pendapat, tapi itu cerita dari kacamata saya saat ini. Boleh berubah, boleh juga. Kopinya nyaris habis, nyaris dingin. Saya harus bereskan kopi dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kopi pertama, kayaknya harus kedua nih. Orang nendang kopinya berarti harus supaya otaknya ini larinya lebih kencang di sini. Sehat semuanya ya.